Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Ibnu Sabil yang dirahmati oleh Allah. Di pagi hari yang penuh berkah ini, seusai kita melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah, insyaallah kita akan lanjutkan dengan thalabul ilmi, yang mana thalabul ilmi ini atau duduk di majelis ilmu untuk ilmu itu juga merupakan kewajiban dari agama kita yaitu agama Islam. Dan selain kita thalabul ilmi, maka kita niatkan juga untuk iktikaf, karena kita akan duduk untuk beberapa saat, mungkin hingga 1 jam hingga waktu syuruk. Maka kita niatkan untuk iktikaf supaya semakin banyak reward ataupun pahala yang akan Allah berikan nantinya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian Sirah Nabawiyah, untuk menyelami perjalanan Rasulullah SAW, sehingga harapannya dengan mengikuti kajian sirah ini kita semakin mengenal sosok Rasulullah SAW, semakin timbul kecintaan kita kepada beliau, dan yang paling penting adalah kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari setiap perjalanan hidup beliau. Dan kajian sirah ini sebagaimana biasa dibimbing langsung oleh guru kita Ustaz Tisna Asyaduni, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan beliau tentunya tadi pagi datang lebih awal dan membuka portal sendiri, yang mudah-mudahan menjadi tambahan pahala untuk beliau. Dan pada kesempatan pagi hari ini kajian sirah akan mengupas tema yaitu hijrah ke Habasyah. Jadi terkait peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Habasyah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, insyaallah nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Tisna Asyaduni. Baik, demikian yang kami sampaikan kepada Ustaz Tisna. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Ibnu Sabil yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas berbagai nikmat yang Allah telah berikan pada kita hingga pagi hari ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini kembali melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dengan tema hijrah ke Habasyah. Jadi tema ini sebenarnya dia berada di antara hambatan dakwah, dalam artian Nabi SAW mendapatkan penentangan ya, sampai pada derajat para sahabat mendapatkan penyiksaan. Kemudian di antara para sahabat ada yang sampai mereka meninggal ya, mereka syahid, mendapatkan syahid dan syahidah. Nah, itu kemudian tentunya cukup menyita pikiran Nabi gitu ya. Jadi kalau kita punya jamaah ya, sampai dikejar-kejar, disiksa, bahkan sampai kemudian
ada di antara mereka yang meninggal, maka Nabi berusaha mencari solusi, ya. Tidak kemudian udah biarin aja gitu, ya. Emang kita kan nyari mati hidupnya gitu, ya. Jadi setidaknya dari kajian sirah ini, hijrah ke Habasyah ini juga kita bisa mengambil ibrah bagaimana pada saat ada para sahabat yang mereka meninggal, mereka syahid itu, tidak kemudian Nabi itu membiarkan begitu saja, ya. Para sahabat juga tidak seperti itu, ya. Mereka berusaha menghindari musibah itu, menghindari kematian itu. Kemudian mereka hijrah ke Habasyah, ya. Jadi kalau sekarang konteksnya lagi pandemi, ya, itu juga sebenarnya bisa kita tarik benang merah juga, ya. Bagaimana kita sudah memahami karakter dari penyakit ini, ya, pandemi ini, virus ini, dia bisa sampai pada derajat yang mematikan juga, ya. Nah, tidak kemudian kita itu biarin aja udah, ya. Kalau memang udah waktunya mati, ntar gue mati, ya gitu, ya. Tidak seperti itu. Seharusnya kita juga bisa berusaha untuk menghindari, ya, jangan sampai kena musibah itu, gitu ya. Meskipun sekali lagi, kalaupun kemudian mendapatkan, ya, musibah, ya, kena penyakit pada masa pandemi ini, ya, itu sudah kodoknya Allah, ya, sudah takdirnya Allah, qadarullah, ya. Tetapi, ya, kalau kita berkaca pada para sahabat, ya, para sahabat berupaya menghindari itu, ya. Maka kemudian berusaha mencari tempat yang lebih aman, ya, untuk menghindari persekusi, penyiksaan, kemudian sampai mengakibatkan kematian, ya. Maka Nabi yang dilakukan pertama Nabi tidak membalas, ya, berbagai tekanan Quraisy itu dalam bentuk fisik, ya. Yang kedua, Nabi berupaya melindungi para sahabat, ya. Apa yang dilakukan melindungi itu? Pertama, memusatkan aktivitas dakwah di Darul Arqam, ya, di Darul Arqam. Yang kedua, memerintahkan sebagian sahabat hijrah ke Habasyah. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau kemudian terkadang, ya, memang faktanya begitu. Jadi ada di antara mungkin sebagian kaum muslimin, gak usah takut mati, ya, gitu, gak usah takut mati, gitu. Kalau memang udah waktunya mati, ya, gitu, ya. Padahal sahabat nggak begitu, gitu, ya. Tidak, para sahabat Nabi yang nggak begitu. Ternyata Nabi memerintahkan para sahabat hijrah ke Habasyah. Dalam rangka apa? Ya, dalam rangka menghindari tadi, menghindari penyiksaan, menghindari sebuah tekanan sampai yang berakibat kematian, gitu. Makanya pada saat terjadi wabah taun di Syam, ya, kemudian khalifah saat itu Umar bin Khattab mendatangi Syam. Kemudian beliau pada saat melihat bagaimana faktanya wabah taun saat itu, beliau putuskan kembali ke Madinah, nggak mau masuk ke Syam. Saat itu gubernur Syam, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah itu mengatakan pada Umar, Anda mau lari dari takdir, lah, gitu, ya. Nah, Abu Ubaidah ini termasuk as-sabiqunal awalun, ya, termasuk sahabat yang pertama kali masuk Islam. Malah duluan Abu Ubaidah daripada Umar, gitu. Makanya Umar tuh, Sayyidina Umar ada kesel, gitu, ya. Ya, kalau bukan Anda yang ngomong gini, ya, gitu. Umar tuh bilang gitu. Anda mau lari dari takdir. Nah, Umar bilang, kalau bukan Anda yang ngomong gini, maksudnya tuh Anda kan senior, gitu loh. Anda kan harusnya udah ngerti, gitu, ya. Kalau ada bahaya seperti ini, ya, bukan kemudian pasrah, gitu, ya. Jadi Umar pada saat ada wabah tahun itu, ya, beliau tidak memutuskan masuk, beliau kembali lagi ke Madinah, seperti itu, ya. Jadi seperti itu, ya. Nah, maka pada pandemi ini, ya, kita juga tidak meremehkan, dalam artian kita menjaga diri kita juga tidak terlalu takut, gitu, ya. Ya, saya sendiri ngisi di Priuk. Kemarin pagi saya di Cempaka Putih, pagi ini ngisi di Cempaka Putih, ya.
pagi ini di Tangsel gitu ya. Ya kemana-mana juga gitu. Sempat juga istirahat di rumah sakit juga sempat Pak. Ya, sempat 9 hari saya di rumah sakit ya. Jadi apa yang terjadi pada setiap episode kehidupan Nabi itu kalau kita lihat memang sudah lengkap untuk mempresentasikan setiap episode kehidupan manusia ya. Sehingga kita bisa ambil ibrohnya itu. Kita bisa ambil pelajaran dari setiap apa yang terjadi pada masa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, aktivitas di Darul Arqam ini dibatasi ya di rumahnya Al Arqam bin Abil Arqam. Jadi kalau ngaji istilahnya pada masa itu pada saat tekanan begitu kuat itu dipusatkan di Darul Arqam. Jadi tidak terbuka ya. Biasanya dilakukan secara terbuka ya. Sholat di lembah gitu ya, orang-orang bisa melihat ya. Nah kemudian Nabi meminta itu dipusatkan di Darul Arqam ya. Makanya kemudian pernah ada sebuah jamaah namanya Darul Arqam ya. Karena mungkin melihat dari sirah nabawiyah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya adalah hijrah ke Habasyah. Habasyah ini kalau sekarang itu Ethiopia. Ya. Jadi adanya di Afrika, ya. Bukan di Pulau Jawa Pak. Ya. Adanya di Afrika, ya. Di benua Afrika. Ya. Nah pada saat penindasan terhadap para sahabat itu sudah semakin kuat ya, maka itu memaksa mereka untuk memikirkan siasat ya, untuk lolos dari siksaan-siksaan tersebut ya. Dalam kondisi seperti inilah kemudian turun surat Az-Zumar yang mengisyaratkan perlunya berhijrah ya, dan memberikan pengumuman bahwa bumi Allah itu tidaklah sempit. Di dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 10 ya. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'atun innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Katakanlah hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan. Nah, di sini ada kata dan bumi Allah itu adalah luas. Nah, gitu. Wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu luas. Jadi di sini ada isyarat. Ada isyarat. Bumi Allah itu luas. Jadi kalau kamu disiksa di Mekah, kamu bisa cari tempat lain yang lebih aman, kurang lebih seperti itu ya. Maka kemudian para sahabat ya, melakukan rombongan hijrah pertama ya, bergerak pada bulan Rajab tahun kelima kenabian ya. Rombongan ini terdiri dari 12 laki-laki dan 4 orang wanita. Jadi hijrah ke Habasyah ini terjadi 2 kali Pak ya. Kenapa terjadi 2 kali? Ya, nanti ada ceritanya ya. Kenapa harus sampai 2 kali? Kalau 2 kali itu dalam artian dua apa? Kalau naik pesawat 2 kali itu 2 apa tuh? Hah? 2 kloter ya. Kalau 2 kali itu dalam artian 2 kloter mungkin bisa dipahami. Tapi ini 2 kali itu bukan 2 kloter. Jadi mereka tuh sekali hijrah balik lagi gitu. Balik lagi ke Mekah. Terus hijrah lagi, nah gitu, ya. Jadi bukan 2 kloter. Jadi ini hijrah balik lagi, kemudian terjadilah hijrah yang kedua seperti itu, ya. Nah yang pertama ini terdiri dari 12 laki-laki dan 4 orang wanita, dipimpin oleh Utsman bin Affan, ya, yang ditemani oleh Ruqayyah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi ini istrinya Sayyidina Utsman bin Affan. Bisa dibayangkan bagaimana Sayyidina Utsman ini kan termasuk sahabat yang kaya gitu ya. Ini yang sahabat kaya aja hijrah ini gitu. Hijrah ke Habasyah
artinya tekanan dakwah di Mekah itu luar biasa. Sampai orang kaya aja harus menghindari ya tekanan Quraisy gitu. Kemudian Rasulullah menyifati keduanya sebagai keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam ya. Nah, di dalam sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu digambarkan mereka hijrah itu mengendap-endap pada malam yang gelap gulita ya, agar tidak diketahui oleh orang Quraisy, menuju laut ya, ke arah Jeddah ya. Karena dari zaman dulu Jeddah itu sudah jadi pelabuhan. Maka sampai sekarang kan juga gitu ya. Kalau kita ke Saudi ya, bukan ke Mekah dulu atau ke Madinah, tapi ke Jeddah dulu, bandaranya di Jeddah gitu ya. Ke Jeddah, di sana kemudian mengarah ke pelabuhan. Ternyata takdir mereka sejalan ya, dan seiring dengan apa yang mereka inginkan. Kenapa pas nyampe Jeddah itu pelabuhan ada 2 buah kapal dagang yang akan berlayar menuju Habasyah. Jadi mereka nggak perlu lama nunggu gitu ya, nggak perlu lama nunggu gitu. Nah, kaum Quraisy akhirnya mengetahui hal itu lalu menelusuri jejak perjalanan kaum muslimin. Akan tetapi tatkala mereka baru sampai di tepi pantai, kaum muslimin sudah bergerak dengan aman. Jadi ini kalau di kitab sirahnya ditulisnya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di film Umar ya, dalam ilustrasi lah gitu ya, itu hijrahnya bukan ngendap-ngendap ya, bukan di malam yang gelap gulita ya, tapi di siang hari ya, bahkan dilepas oleh petinggi Quraisy, nah gitu ya. Jadi kalau di filmnya itu, di film Omar itu udah tahu gitu ya, gimana nggak tahu orang dilepas sama apa, sama petinggi Quraisy ya. Jadi yang hijrah tuh anaknya gitu, yang hijrah anaknya. Petinggi Quraisy itu pas anaknya hijrah ke Habasa gitu, Muhammad ini sudah memecah hati kita katanya ya. Memecah kasih sayang kita ya. Karena anak kita dibuat berpisah dari kita gitu. Jadi mereka itu meskipun orang tuanya itu begitu keras ya, permusuhannya terhadap Islam ya, sebenarnya sayang juga terhadap darah dagingnya sendiri gitu. Pada saat anaknya itu berpisah dari mereka, hijrah ke Habasyah seperti itu ya. Nah, yang menarik pada saat kemudian mereka hijrah ke Habasyah itu kan terjadi tadi pada bulan apa Pak? Masih ingat nggak Pak? Pada bulan apa nih Pak? Bulan Rajab. Kalau habis Rajab bulan apa tuh? Bulan Sya'ban, kemudian Ramadan ya. Nah, pada saat bulan Ramadan ya, pada saat bulan Ramadan ya, Nabi SAW itu datang ke Ka'bah ya, ke Masjidil Haram. Saat itu sekumpulan orang-orang Quraisy, pembesar Quraisy itu lagi di sana. Nabi pas datang itu tidak pakai muqaddimah ya, tidak pakai pembukaan segala macam, langsung baca Al-Qur'an ya, langsung baca Al-Qur'an. Sebagaimana yang sudah kita sering bahas, orang-orang Quraisy itu kalau udah dengar Al-Qur'an ya, itu mereka langsung terkesima, terpesona ya, membaca, mendengarkan bacaan Al-Qur'an seperti itu ya. Maka pada saat Nabi datang ke Ka'bah, tiba-tiba langsung membacakan surat An-Najm ya, tanpa ada muqaddimah segala macam, langsung masuk itu ke kuping mereka gitu, nggak bisa ditahan lagi gitu ya, nggak bisa ditahan. Maka pada saat mereka mendengar itu luar biasa, terkesima, terpesonanya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu, sampai pada saat Nabi itu membaca ayat sajadah, ayat yang disunahkan untuk sujud ya, fasjudu lillahi wa'budu ya, sampai ayat itu ya, maka Nabi sujud ya, karena disunahkan sujud. Sujud apa tuh Pak? Sujud syukur apa sujud apa Pak?
Sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi disunahkan sujud tilawah pada saat membaca. Maka Nabi sujud. Nah, orang-orang Quraisy karena begitu terpesona dengan bacaan Al-Quran itu, begitu terbawa di bawah alam sadar mereka pada saat ayat itu mengatakan sujudlah kalian, kan fasjudu, ya. Fasjudu, ya. Fasjudu itu artinya kan sujudlah kalian. Fasjudu lillahi wa'budu. Sujudlah kalian dan sembahlah Allah gitu. Ya. Sujudlah kalian untuk Allah dan sembahlah Allah. Jadi pada saat ayat itu fasjudu, Nabi sujud, mereka sujud juga gitu. Jadi mereka sujud juga. Itu pembesar-pembesar Quraisy nggak berasa gitu. Tahu-tahu sujud gitu, ya. Tahu-tahu sujud, ya. Dan berita pembesar Quraisy ini sujud, ya. Pembesar Quraisy ini sujud semua, ya. Sampailah ke Habasyah. Gitu. Sampai ke Habasyah gitu. Sampai ke Habasyah. Apalagi kemudian pas bener itu orang-orang Quraisy di sana udah pada sujud, iya katanya gitu. Udah gitu Umar, Hamzah udah masuk Islam katanya. Umar katanya masuk Islam katanya. Hamzah masuk Islam gitu. Benar, iya katanya. Waduh katanya. Berarti udah aman di sana, nah gitu. Jadi gitu Pak ceritanya. Kenapa sampai terjadi hijrah 2 kali itu? Ya. Jadi mereka itu, ya, pada saat ada orang dari Mekah datang ke Habasyah nanya, gimana kabar di sono, di kampung gimana kabarnya gitu. Oh udah aman sekarang katanya, udah aman. Iya, Umar, Hamzah udah masuk Islam gitu. Utsman nanya, Umar katanya iya, katanya Hamzah iya. Dan saya mengira, kata yang dari Mekah itu, saya mengira semuanya ini udah masuk Islam gitu. Gitu. Disitulah berkecamuk kan, ya. Pengen pulang aja di bawahnya gitu, ya. Walaupun para sahabat ada juga, jangan-jangan itu hoax kali, gitu ya. itu di sosmed doang gitu. Ya. Ini jangan hoax tuh gitu ya. Tapi kata Utsman, bagaimanapun juga, seandainya saya itu sekarang berada di negeri yang paling aman sekalipun, saya itu nggak bisa jauh-jauh dari Rasulullah katanya. Nah, gitu. Saya itu nggak bisa jauh-jauh dari Rasulullah. Nah, gitu. Jadi seperti itu. Nah, supaya nggak terlalu jauh nanti, ya ini kita berikan gambaran ya, bagaimana pada saat nah ini kan pada saat Umar masuk Islam ini kan kemudian kaum muslimin menampakkan diri, ya. Mereka kemudian tawaf bareng-bareng yang tadinya nggak pernah dilakukan gitu, ya. Gitu. Apalagi yang memimpin Umar dan Hamzah, tidak ada yang berani ganggu gitu, ya. Tidak ada yang berani ganggu. Ditambah tadi ada peristiwa sujudnya para pembesar-pembesar Quraisy. Nah maka terjadilah peristiwa bagaimana Sayyidina Utsman ini ketemu dengan salah seorang dari Mekah gitu ya. Dia nanya, bagaimana Mekah sekarang gitu ya.
Ya, jadi begitu senangnya para sahabat yang di Habasa, ya. Jadi kemudian mereka musyawarah gitu, apa benar kamu, gimana kalau dia bohong kan gitu, seperti itu. Ya. Bagaimana kalau dia bohong? Tapi akhirnya kemudian para sahabat memutuskan kembali ke Mekah. Nah, pada saat itu tetapi ternyata realitasnya jauh berbeda dengan yang sebenarnya, ya. Jadi pada saat bulan Syawal di tahun yang sama, jadi mereka hijrah bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Nabi tadi baca Quran di Ka'bah itu Ramadan. Bulan Syawal mereka kembali ke Mekah. Jadi cuma dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, cuma 3 bulanan di Habasyah itu, ya. Nah, pada saat mereka hampir mendekati Mekah, akhirnya mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi belum masuk Mekah, udah tahu tuh, ya. Jadi belum nyampe Mekah, udah nanya-nanya mungkin sama orang, apa benar sekarang di Mekah udah pada masuk Islam semua? Kagak katanya gitu kali ya, kaget gitu kan, waduh. Hoax dong berarti, gitu aja. Ya, berarti gitu. Nah, maka kemudian terpecahlah, ya, para sahabat itu. Ada yang langsung balik kanan, ya, langsung balik kanan ke Habasyah lagi. Ada yang sebagian kemudian masuk ke Mekah. Mereka diam-diam masuk ke Mekah. Kemudian di bawah suaka seseorang dari Quraisy, ya, mereka bisa tinggal aman di Mekah. Nah, kemudian dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham ini juga digambarkan bagaimana memang pengaruh Al-Quran itu begitu dahsyat, ya, terhadap orang-orang Quraisy. Apalagi pembesar Quraisy, ya. Pembesarnya itu kan pasti orang pinter gitu, ya. Maka di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham itu pada saat membahas tentang hijrah ke Habasyah ini disisipkan tuh, ya, disisipkan tentang kisah para pembesar Quraisy yang suka mendengar bacaan Al-Quran, ya. Dan ini dari riwayatnya dari Ibnu Ishaq, ya, Abu Sufyan bin Harb, ya, Abu Sufyan, kemudian Abu Jahal, ya, kemudian Al-Akhnas bin Syarik. Jadi 3 orang nih. Abu Sufyan ini panglima perangnya Quraisy. Abu Jahal, ya, yang kemudian dipanggil Abul Hakam oleh orang-orang Quraisy. Kemudian Al-Akhnas, ya. Mereka ini datang ke rumahnya Nabi dari rumahnya masing-masing, gitu. Jadi suatu malam keluar menyimak bacaan Rasulullah SAW yang sedang melakukan sholat malam, qiyamul lail, sholat tahajud. Kira-kira sholat tahajud jam berapa? Ada jam 10 malam, jam 3, jam 2, jam 3, ya. Jam 3, jam 4, ya. Anggaplah jam 3 sampai jam 4, ya. Namanya orang mau datang ke tempat orang pengen dengerin baca Quran jam 3 malam, itu kan niat banget, Pak. Bener gak, Pak? Ya. Kalau kita tuh udah masang alarm tuh, Pak. Jam 2:30 bangun nih, gitu kan, supaya pas nyampe sono jam 3 kita bisa dengerin apa? Bacaan Quran dari Nabi Muhammad, kan gitu, ya. Gitu. Jangankan ini, ya kan, orang main bola aja kan, nonton bola, ya, tengah malam kan pada niat tuh. Udah ada jadwal, ya kan. Udah nyiapin kopi, udah nyiapin kacang, gitu kan, gitu. Kalau perlu malam, kalau perlu siang tidur supaya pas nonton bola benar-benar nonton TV, bukan ditonton TV, ya, gitu, ya. Jadi orangnya yang nonton tidur, ya, TV-nya nyala, gitu, ya. Nah, jadi mereka keluar menyimak bacaan Rasul. Setiap dari mereka bertiga tidak saling mengetahui keberadaan satu sama lain, karena pas mereka datang berada di sisi rumah Nabi yang berbeda, gitu, ya. Mereka rela begadang demi mendengarkan bacaan beliau, ya.
Jadi luar biasa ini Abu Jahal ini, ya. Kemana-mana aja dia bilang jangan dengerin Quran, jangan dengerin Quran. Dia sendiri rindu dengan bacaan Al-Quran, gitu. Ya. Ketika fajar menyingsing, mereka bubar, ya. Dan bertemu di salah satu jalan, ya. Jadi pas ketemu di jalanan, lu habis ngapain lu, katanya gitu. Dari mana lu, katanya, ya. Dari Muhammad, ya, dari rumah Muhammad. Aduh, gawat ini, katanya. Kita kan pembesar Quraisy, gitu, kurang begitu, ya. Jadi saling menghujat, gitu. Kalau ketahuan anak buah kita gawat ini, kurang begitu, ya, gitu. Kalau orang-orang Quraisy tahu kita ini sampai rela-rela begadang dengerin bacaan Qur'annya Muhammad, bahaya ini, katanya. Pokoknya jangan sampai besok terulang lagi, gitu. Tapi apa yang terjadi, ya? Jadi jangan lakukan lagi, sebab bila kalian dilihat sebagian orang-orang yang tidak waras di antara kalian, pastilah kalian menimbulkan rasa curiga pada diri mereka, gitu. Maka berpisahlah, ya. Pokoknya jangan lagi dah, gitu. Tetapi di malam berikutnya datang lagi, ya. Mereka begadang mendengarkan bacaan Nabi, ya. Bubar lagi pada saat subuh, ya. Ketemu lagi di jalan, ketemu lagi kita nih, katanya, gitu, ya. Kita ketemu lagi nih, katanya. Kan kita udah janji, katanya, jangan melakukan lagi, gitu. Gawat ini, wah ini serius ini, kurang lebih gitu, ya. Gawat ini, gitu, ya. Bayangkan mungkin jika ada orang yang suka mempersekusi, misalkan kegiatan, ya, misalkan pengajian lah, gitu, ya. Ternyata si pimpinannya itu diem-diem datang ke rumah ustadznya, ya, gitu, ngaji, gitu. Saya tuh sebenarnya ustadz bubar-bubarin ini karena proyek aja, ustadz, gitu, ya. Saya mah pengen ngaji, gitu, gitu. Ya misalkan gitu, ya. Ini misalkan ini, gitu, ya, gitu. Iya, ustadz diem-diem aja ya, kalau orang-orang tahu gawat ini, katanya, gitu, ya. Jadi kurang lebih gitu, ya. Jadi akhirnya mereka berpisah, kemudian berjanji jangan sampai besok terulang lagi. Tapi apa yang terjadi, ya? Ya? Besok ternyata datang lagi sampai 3 kali, Pak. Barulah yang ketiga itu mereka benar-benar komitmen jangan sampai kita besok datang lagi, benar. Jadi sampai 3 kali. Makanya disinilah kalau kita dari belajar sirah, kita itu paling tidak harus punya pemahaman, berarti penting sekali kita mempelajari bahasa Arab, ya. Penting sekali kita mempelajari balaghah, ya. Maka para ulama itu udah menyatakan belajar bahasa Arab itu bukan fardu kifayah lagi, fardu ain, ya. Setiap muslim itu harus belajar bahasa Arab. Bagaimana ingin mengetahui mukjizatnya Al-Qur'an, keindahannya, susunan katanya, pilihan tiap-tiap kata dalam Al-Quran itu, kalau kita tidak belajar bahasa Arab, seperti itu, ya. Dan kalau kita belajar bahasa Arab kan kita sholat lebih khusyuk, ya. Betul nggak Pak? Ya. Kita sholat lebih khusyuk, ya. Dan dijanjikan sama Allah, orang yang sholatnya khusyuk itu orang yang dapat keberuntungan. Gitu. Nah dalam surat Al-Mu'minun itu disebutkan gitu, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Gitu. Gimana supaya khusyuk? Salah satunya kita harus ngerti apa yang kita baca. Jangan sampai kita sholat, ya, dari dulu rambut masih hitam sampai sekarang udah banyak putihnya, baca Al-Fatihah kagak ngerti dari dulu artinya apa, itu nggak ngerti itu, ya. Dari alhamdulillah sampai waladhdallin itu, ya. Jadi paling tidak harus berupaya, ya, gitu, ya. Jangan-jangan nanti di masjid bikin, ya, pelajaran bahasa Arab, ya. Nah itu biasanya sekali 2 kali pada datang, ya. Habis itu tiap selesai belajar bahasa pada minum puyer, Pak, ya. Pada minum panadol, puyeng belajar bahasa Arab. Pada ngebul palanya gitu, ya. Iya, biasanya sekali 2 kali pertemuan pada datang, habis itu nggak nyampe sebulan bubar, gitu, ya. Ya baik. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam suasana
penuh tekanan itu ya, di antara para sahabat itu ada yang mereka pas ngumpul-ngumpul ya, dengar dari Nabi ya. Jadi Nabi mengatakan, demi Allah, orang-orang Quraisy belum pernah mendengarkan Al-Quran yang dibaca di depan umum. Siapakah yang berani memperdengarkan pada mereka, kata Nabi gitu. Maka kemudian berdirilah Abdullah bin Mas'ud. Saya wahai Nabi gitu. Padahal Abdullah bin Mas'ud ini sosok sahabat yang lemah, fisiknya lemah dalam artian kecil, orangnya kecil, ya. Kakinya aja betisnya kecil, ya, kalau tersingkap gitu. Dan dari sisi terahnya beliau, ya, Abdullah bin Mas'ud ini juga nggak punya ya, klan, fam, ya, marga yang bisa menolong beliau kalau ada yang mempersekusi, gitu, ya. Maka para sahabat bilang, ya, kami khawatir akan keselamatanmu, kami ingin ada orang yang punya keluarga yang dapat melindunginya dari kaum tersebut jika ternyata nanti mereka berbuat jahat. Tapi apa kata Abdullah bin Mas'ud? Biarkan saya yang melakukan karena Allah akan melindungi saya. Nah, begitu. Seperti itu. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud ya, datang ke Ka'bah di waktu duha. Di saat itu orang-orang Quraisy sedang berada di Darun Nadwa, ya, lagi ngumpul. Abdullah bin Mas'ud membaca surat Ar-Rahman dengan nyaring seperti itu. Nah, di saat itulah ya, mereka mikir-mikir, ini yang dibaca si Ibnu Mas'ud ini apaan sih? Itu yang diajarin Muhammad tuh, gitu ya. Maka pada saat itulah mereka bangkit bergerak ya, mendatangi Abdullah bin Mas'ud lalu menghajar ya, Abdullah bin Mas'ud ya, seperti itu, dikeroyok ya. Jadi main keroyokan ya. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud pergi menemui sahabat-sahabatnya dengan wajah terluka. Mereka berkata, itulah yang kami khawatirkan atas dirimu gitu. Kan udah gue bilang, bahasa Betawinya gitu ya, udah gue bilang tuh jangan elu gitu. Tapi ternyata ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, musuh-musuh Allah itu tidak lebih hina dari diriku sejak sekarang. Jika kalian mau, besok pagi saya akan melakukan hal yang sama. Gitu, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka para sahabat mengatakan, jangan, cukuplah engkau telah memperdengarkan pada mereka sesuatu yang tidak mereka suka. Nah, ini gambarannya ya, Abdullah bin Mas'ud. Bentar dulu. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi para sahabat lagi kumpul. Kemudian mereka menyatakan Nabi ingin ada yang membacakan Al-Quran di depan umum. فكيف سيظهر الدين إذا هلكت هذه العصبة في قتال المشركين ونحن اليوم قلة؟ كيف السبيل وما سمعت قريش هذا القرآن يشهد له به؟ فهل من رجل يسمع هموه؟ أنا بعد الذي فعل بك أبو جهل هو اليوم أهون عندي. إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إذا أرادوه. دعوني فإن الله سيمنعني. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان
Ya, jadi seperti itu kurang lebih ilustrasinya pada saat Abdullah bin Mas'ud ya, membacakan surat Ar-Rahman ya. Kullu man 'alaiha fan. Dulu zaman-zaman kampanye itu Pak, itu dipakai tuh ayat itu ya. Ada itu partai saya di Al-Qur'an. Emang benar di surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan gitu. Gitu. Padahal fan di situ artinya binasa gitu ya. Gitu. Jadi suka comot ayat-ayat Quran gitu. Jangan nyoblos itu yang gambar pohon beringin katanya. Apa begitu? Ada ayatnya katanya. Ya. Wala taqrabu hadhihi sajarah katanya. Jangan wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan kamu dekat-dekat pohon ini katanya gitu. Gitu. Iya, gitu ya. Ya. Oh, ada ayatnya itu. Nahnu amilun ada gitu. Di Al-Qur'an tuh. Kamilah golongan karya. Ada ayatnya katanya ya, gitu ya. Jadi kembali ke sirah tadi ya, bagaimana kemudian sahabat Ibnu Mas'ud ini ya, dengan keimanan yang sudah menancap luar biasa dengan fisiknya yang kecil ya, itu berani membacakan Al-Qur'an di hadapan umum ya, walaupun kemudian ya, dikeroyok ya, oleh pembesar-pembesar Quraisy. Maka kemudian terjadilah hijrah yang kedua ke Habasyah. Karena ternyata berita yang mereka terima ya, orang-orang Quraisy di Mekah itu sudah masuk Islam, ternyata itu hoax. Nah, gitu. Ternyata hoax. Maka kemudian Rasulullah memberikan isyarat bolehnya para sahabat berhijrah kembali ke Habasyah. Yang menarik ya, hijrah yang kedua ini nambah banyak ya. Nambah banyak. Bisa jadi kan mungkin yang udah hijrah cerita gitu kan ya. Mungkin gitu ya Pak. Yang udah hijrah cerita, enak di sana katanya gitu. Kita hidup aman gitu ya. Gitu. Di sana mah enggak ada yang ganggu-ganggu gitu. Maka hijrah yang kedua ini terdiri dari 83 orang. Kalau tadi cuma 12 orang tambah 4 perempuan ya. Sekarang 83 orang laki-laki ditambah 18 perempuan, 18 wanita gitu. Jadi lebih banyak. Kalau sebelumnya dipimpin oleh Utsman bin Affan, rombongan yang kedua ini dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib, seperti itu ya. Nah, kemudian orang Quraisy itu ini enggak tenang gitu pada saat orang-orang Muslim itu merasa aman di Habasyah. Jadi orang-orang Quraisy ini rada aneh juga gitu. Kaum muslimin di Mekah, ada kaum muslimin di Mekah digangguin gitu, ya. Udah pergi, ya udah kan ya harusnya. Udah deh, bagus dah dia pada pergi dah. Gitu. Udah nggak perlu kita pusingin gitu. Ternyata mereka ini tetap aja namanya orang hasad ya. Orang kalau udah hasad ya, itu luar biasa ya. Jadi para sahabat itu udah aman di Habasyah, kemudian dikirim ya, 2 orang utusan yaitu Amr bin As ya, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah ya. Keduanya menghadap Najasyi, menyerahkan berbagai hadiah dan mengajukan permohonan agar Najasyi mengusir kaum muslimin ya. Lalu Najasyi memanggil rombongan kaum muslimin dengan Ja'far bin Abdul Muthalib sebagai jubirnya ya, sebagai juru bicaranya. Nah, seperti itu. Nah, Ja'far kemudian mengatakan, "Wahai tuan raja, kami dulu ini ahli jahiliyah ya, menyembah berhala, memakan bangkai binatang, melakukan perbuatan keji, memutus tali silaturahim, suka ganggu tetangga. Kaum yang kuat diantara kami menindas kaum yang lemah. Demikianlah kondisi kami ketika itu, hingga Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari bangsa kami sendiri, yang kami tahu persis nasabnya, kejujurannya, amanahnya, serta kesucian dirinya. Lalu dia mengajak kami pada Allah, mentauhidkan
menyembahnya, serta agar kami tidak lagi menyembah batu dan berhala yang dulu disembah oleh nenek moyang kami. Beliau memerintahkan kami agar berlaku jujur dalam bicara, melaksanakan amanah, menyambung tali silaturahim, berbuat baik pada tetangga, dan menghindari pertumpahan darah. Beliau melarang kami melakukan perbuatan keji, berbicara palsu, makan harta anak yatim, serta menuduh wanita yang suci melakukan zina tanpa bukti. Beliau memerintahkan kami agar menyembah Allah semata, tidak menyetukannya dengan sesuatu pun, memerintahkan kami agar melakukan sholat, membayar zakat, dan berpuasa. Nah, selanjutnya Ja'far melakukan hal-hal yang lain. Nah, kemudian Ja'far mengatakan, ya, kemudian, ya, apa yang diharamkannya atas kami adalah haram menurut kami, dan apa yang dihalalkannya adalah halal menurut kami. Lantaran itu, di situ, ya. Lantaran itu kaum kami malah memusuhi kami, ya, menyiksa, merayu agar keluar dari agama yang memerintahkan kami beribadah pada Allah, mengajak kami kembali menyembah berhala-berhala, menghalalkan kami melakukan perbuatan-perbuatan keji yang dulu pernah kami lakukan. Gitu. Nah, saat itulah kemudian terjadi, ya, diskusi, ya, pada saat Amr bin As itu datang. Di satu sisi memang Amr bin As ini udah punya modal, ya, punya modal, dia ini sudah kenal baik dengan Najasyi, sudah kenal baik dengan Najasyi, bahkan bisa dikatakan sahabatnya Najasyi, gitu. Sahabatnya Najasyi, ya. Baik. Kalau kita lihat di sini, ya, gambarannya, pada saat Najasyi itu سمعتم منهم الله ولم ما هو بالخبر الذي يقع فيه ظننت سهيل بن عمرو إذا حدث صدق. Nah, ini pada saat Amr bin As, ya, datang ke Habasyah, bawa hadiah, menghadap ke Najasyi. Nah, ini karena udah CS, ya, udah CS ini. Sohibi katanya, sahabat saya Amr bin As. Nah, Najasyi ini, jadi Najasyi itu bukan nama orang, Pak. Jadi kalau Najasyi disebut Raja Najasyi, ya, sebenarnya Najasyi itu istilah raja di Habasyah. Nah, gitu. Sebagaimana orang Mesir menyebut raja mereka sebutannya Pak, Fir'aun, ya. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang, ya. Sebagaimana di sini pimpinan tertinggi di negeri kita disebut presiden, nah, gitu. Ya. Jadi presiden itu bukan nama orang, ya, gitu. Sebagaimana Fir'aun, ya. Dan Fir'aun ini dikutuk, ya. Tidak ada anak, tidak ada ibu yang mau ngasih nama anaknya Fir'aun, nah, gitu. Ya, bapak-bapak ada, Pak. Ya. Nah, ini Najasyi itu kemudian dibujuk sama Amr bin As. Yang tinggal di sini dari Mekah itu orang-orang yang murtad, bahasanya gitu, orang yang murtad dari agama mereka. Kata Najasyi, saya udah pernah manggil mereka kok, mereka baik itu, katanya gitu. Mereka baik-baik gitu.
Ya coba bawa mereka ke sini, suruh ngadep. Ya. Mereka itu ada pemikiran mereka yang error gitu. Gitu. Nah, maka kemudian disuruh ngadep. أين النخالة؟ وهؤلاء نخالة قومهم. لا وربي حتى تقرع الحجة. Anda harus membuktikan dulu, kata Najasyi. Jadi kalau Anda tidak bisa membuktikan, saya akan melindungi mereka. Nah, gitu. Najasyi bilangnya begitu. Ya. Memang luar biasa, ya, Najasyi ini. Jadi meskipun kemudian Amr bin As ini sahabatnya, tetap ya, harus dibuktikan. Nah, sedangkan di sini kaum muslimin pada saat mendengar yang datang itu Amr bin As, dan Amr bin As ini ahli diplomasi. Nah, gitu. Mereka geder juga gitu. Gimana ya gitu ngadepin Amr bin As ini. Akhirnya mereka putuskan udah tidak perlu kita bermanis muka, tidak perlu berbohong, apa yang diajarkan Nabi sampaikan aja. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, disinilah kemudian Amr bin As itu pas Najasyi datang dia bungkuk ya. Nah, dia bungkuk karena ini kan raja ceritanya. Nah, dia bungkuk Sayyidil Malik. Kaum muslimin nggak ada yang bungkuk ya. Tidak ada yang ruku ya. Hanya memberikan salam. وقد خلقتك من
خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Jadi digambarkan pada saat Ja'far itu membacakan Al-Quran, Najasyi ini nangis. Itu, Najasyi nangis. Bahkan uskup-uskup yang ada di dekat Najasyi itu nangis juga. Ya. Maka Najasyi mengatakan apa yang Anda baca itu berasal dari sumber yang sama. Nah, gitu. Jadi Anda boleh pergi. Saya tidak akan menyerahkan kalian pada siapapun. Seperti itu. Jadi kemudian para sahabat itu bebas. Nah, tapi kemudian Amr bin As ini nggak mau putus asa. Kata Amr bin As, ini baru ronde pertama katanya gitu. Ya. Saya minta ronde kedua, gitu. Ya. Mereka ini kurang ajar terhadap Yesus katanya gitu ya. Terhadap Tuhan Anda. Nah, gitu. Dipanggillah yang kedua. Ya. Dipanggil yang kedua. Kemudian disampaikan apa adanya, sebagaimana ayat Al-Quran. Ya. Kemudian kata Najasyi, apa yang Anda baca tadi? Ya. Ya. Itu sama pada dasarnya dengan pendapat kami. Gitu. Udah kalian pergi, udah saya nggak akan mungkin menyerahkan kalian, saya akan lindungi kalian gitu. Nah pas pada saat dilepas itulah kemudian Ja'far bilang gitu, ya, Ja'far bilang, tanyalah si Amr ini bagaimana pendapat dia tentang Yesus, nah gitu ya. Anda sudah nanya saya bagaimana pendapat saya tentang Yesus. Tanya dia nih, bagaimana keyakinan dia tentang Yesus gitu. Kan Amr itu pengen menjatuhkan kaum muslimin ya. Supaya dimusuhi oleh Najasyi, ya, ditanya bagaimana pendapat dia tentang Yesus gitu. Kemudian dibalik ya. Sekarang tanya dia dong, gimana pendapat dia tentang Yesus. Amr nggak bisa jawab ya. Kemudian Najasyi bilang, kamu itu punya agama bukan agamanya teman kamu, juga bukan agama saya, Amr, katanya gitu. Jadi di situ saya mikir kamu tuh yang dulunya cerdas katanya. Saya lihat kamu tuh bodoh sebenarnya gitu, ya. Jadi dulu tuh saya terpesona dengan kamu tuh orang cerdas gitu ya. Tapi ternyata kamu tuh bodoh gitu ya. Nah, dari peristiwa inilah ya, kalau ini analisa saya pribadi. Itulah mungkin yang bisa menjadi penyebab kenapa Amr bin As ini termasuk di antara para petinggi Quraisy yang masuk Islam menjelang Fathul Mekah. Nah, gitu. Menjelang Fathul Mekah itu kan ada Amr bin As dan Khalid bin Walid masuk Islam. Bisa jadi karena peristiwa ini ya, pada saat dia di Habasyah itu. Bisa jadi dia mendapatkan hidayah, mendapat inspirasi ya. Gitu, jangan-jangan emang benar ini yang dibawa sama Nabi Muhammad seperti itu. Kemudian menjelang Fathul Mekah itu juga ada Abu Sufyan masuk Islam ya. Nah, kalau Abu Sufyan itu kejadiannya bertemu dengan Raja Romawi ya, dengan Heraklius itu, seperti itu. Itu juga diskusi itu, tanya jawab tentang Islam. Bisa jadi karena peristiwa-peristiwa itulah ya, kemudian Amr bin As, Khalid bin Walid, Abu Sufyan itu menjelang Fathul Mekah mereka masuk Islam seperti itu ya. Nah, ini ngomong-ngomong syuruk jam berapa nih? Udah ya. Karena saya berapa kali ngisi kuliah subuh
Diterusin aja Ustaz sampai suruk. Karena kalau belum suruk selesai, kita nunggu dulu 10 menit, kan nggak boleh persis pada saat suruk ya kita sholat itu ya. Baik, mungkin ada 5 menit jika masih ada yang ingin ditanyakan dari yang kita bahas pada pagi hari ini tentang hijrah ke Habasyah ya. Jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan silakan ya, sebelum nanti ditutup ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya terkait kenapa sih Habasyah yang dipilih? Apakah ini perintah dari Rasulullah ataukah istihad dari para sahabat hijrah ke Habasyah? Iya. Ya kalau kita lihat di sirahnya di sini, ini perintah dari Nabi. Jadi perintah dari Nabi. Jadi Nabi mengatakan pada para sahabat, jadi kalau dalam kitab yang lain itu dikatakan kalian nanti akan menemukan raja yang adil di sana. Nah, gitu, seperti itu. Jadi memang itu pilihan dari Nabi. Tinggal pertanyaannya kan Nabi dari mana? Bisa jadi dari wahyu ya. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa ya in huwa illa wahyu yuha. Jadi bisa jadi itu memang wahyu ya. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah seperti itu ya. Walaupun kalau kita lihat dalam berbagai fragmen tentang hijrah ke Habasyah ini, Najasyi ini udah kenal banyak. Udah kenal Amr bin As, udah kenal siapa gitu. Artinya memang Najasyi ini udah dikenal kebijakannya, gitu, kebijaksanaannya. Gitu. Tetapi di satu sisi tadi memang ke Habasyah itu adalah perintah dari Nabi ya, agar ke sana. Dan ternyata pilihan itu tepat. Pilihan itu tepat karena meskipun Quraisy itu mengirim orang paling ahli diplomasi, ya Amr bin As, ya ternyata Najasyi bijak, ya. Dia tidak langsung mendengar apa yang dihasut oleh Amr bin As, tapi disidang dulu, ya. Didengarkan dulu, dua-duanya didengerin dulu. Nah, gitu. Jadi akhirnya itu terbukti benar hingga kemudian mereka bisa aman di Habasyah sampai tahun keberapa gitu ya. Jadi Ja'far itu baru balik ke Mekah itu pada saat perang Khaybar. Jadi pada saat perang Khaybar. Jadi udah cukup lama di Madinah. Jadi para sahabat udah hijrah ke Madinah udah bertahun-tahun. Harusnya kan Ja'far pulang kan pada saat para sahabat itu udah aman di Madinah itu. Tapi ternyata enggak. Sampai Khaybar itu. Khaybar itu kan berarti udah lewat perjanjian Hudaybiyah gitu. Udah tahun ke-7-an gitu. Tahun ke-7 hijrah gitu. Jadi mereka cukup lama akhirnya di Habasyah itu karena memang mendapatkan perlindungan ya, kalau zaman sekarang istilah dapat suaka dari Najasyi seperti itu. Ya. Silakan. Jika satu lagi, ya. Ya. Zamannya Rasulullah apakah ada yang berkilah menjadi wanita ya? Dan kalau dianjurkan kepada keluarga, kalau tidak ada perempuan itu bisa menjadi berjuang apa tidak sesuai dengan syariat? Itu aja Ustaz. Iya. Iya, kalau tadi istilah syahidah itu memang syahidah pertama itu Sumayyah ya. Karena dia disiksa oleh Abu Jahal sampai kemudian mendapatkan syahadah ya. Jadi perempuan pertama yang syahid. Nah, pertanyaannya kalau kemudian dalam posisi jihad apakah ada ya?
pada dasarnya yang diwajibkan perang itu ya laki-laki, ya. Fitrahnya memang begitu, ya, laki-laki. Tetapi pada masa Nabi itu sudah ada perempuan turun itu ikut ada. Nanti kita akan bahas pada saat membahas perang Uhud, ya, membahas perang Uhud. Jadi kaum perempuan itu tidak hanya mereka berada di pos untuk bagian pengobatan gitu, ya, merawat yang terluka. Ada juga di antara sahabiah itu yang memanah dari kalangan perempuan gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada, ya, kalau kita baca Sirah Nabawiyah jawabannya ada. Nah, nanti kita bisa baca detailnya di perang Uhud. Nah, kalau orang Quraisy sendiri itu memang bawa, ya, istri-istri dibawa tuh, khususnya Hindun, ya, pada saat perang Uhud itu. Bahkan bukan hanya bawa diri, mereka bawa rebana, Pak, ya. Jadi pada saat perang itu dia nabuh rebana gitu, ya. Kemudian membacakan syair-syair yang menyemangati laki-laki dari kalangan Quraisy untuk berperang gitu. Jadi kalau mereka mundur gitu, disemangatin tuh sama Hindun CS tuh gitu. Kalau kalian mundur nanti nggak akan kami temani di tempat tidur gitu, bahasanya gitu. Iya. Nanti pas perang Uhud itu, ya, seru itu, ya, pas perang Uhud itu. Jadi syair-syairnya itu luar biasa. Kalau kalian mundur kami tidak akan temani tempat tidur. Itu kan para suami paling takut tuh kalau udah perempuan istrinya ngomong begitu, ya. Ya, jadi dari kalangan Quraisy, ya, pada saat perang Uhud itu mereka bawa kalangan perempuannya untuk menyemangati. Dari kaum muslimin juga ada juga, ya. Jadi seperti itu. Baik, karena waktu yang membatasi kita, ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa menambah mahabbah kita pada Rasulullah SAW, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan, ya, kesaksian bahwa kita ini benar-benar mencintai Nabi, ya, sehingga kita mudah-mudahan di akhirat kelak bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh Muhyiddin dan Ustaz Islam terkait hijrahnya Rasulullah SAW bersama para sahabat ke Habasyah. Kami mengundang kembali kepada para jamaah untuk hadir nanti sore pada maghrib untuk upgrade iman, upgrade wawasan. Insyaallah nanti sore akan hadir guru kita Ustaz Mustaqim Kurdi untuk menyampaikan kajian fikih, dan ini penting sekali untuk kita ikuti. Maka jangan lupa nanti sore hadir kembali di Masjid Besar ini. Baik, untuk menambah keberkahan majelis ini, mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu